Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan siaran ngaji bareng As-Sunnah yang pada malam hari ini saya akan menyampaikan masalah yang sekarang sedang menjadi trending topik di berbagai media sosial berkaitan dengan kasus salah seorang oknum ustadz atau guru ngaji dan juga pimpinan pondok di dalam sebuah boarding school, Madani boarding school Bandung, yang sempat viral di mana-mana dan berbagai kalangan membicarakannya, termasuk di media-media sosial. Banyak dibahas tentang masalah itu. Ada yang mengecam dengan keras, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang cuek-cuek saja. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nikah mut'ah dan nikah syah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya pernikahan itu merupakan sunatullah pada alam ini. Tidak ada yang keluar dari garisnya, manusia, hewan maupun tumbuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tazakkarun. Dan segala sesuatu khalaqna, kami ciptakan, zawjain, berpasang-pasangan, la'alakum tazakkarun, agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Allah memilih sarana ini untuk berkembang biaknya alam dan berkesinambungannya ciptaan. Setelah mempersiapkan setiap pasangan tugas dan posisi masing-masing, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia seperti ciptaan yang lainnya, tidak membiarkan nalurinya berbuat sekehendaknya atau membiarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan kacau, menjadi tidak beraturan.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan rambu-rambu dan aturan sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya salah satu maqasid syariah, pokok dasar syariah tentang nikah itu atau pernikahan adalah menjaga keturunan. Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan diharamkan untuk menjadi bujang atau membujang. Jadi Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan haram untuk tetap membujang. Nah, Islam melarang mendekati zina dan menutup sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan kotor. Islam juga mengharamkan perzinaan yang berbalutkan dengan sampul pernikahan atau pelacuran menggunakan baju kehormatan. Di antara pernikahan yang diharamkan oleh Islam adalah seperti nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Nikah tahlil itu adalah seseorang menikah dengan seorang wanita yang telah ditalak 3 atau talak bain oleh suaminya, dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya. Nah, ini namanya nikah tahlil, diharamkan di dalam ajaran Islam. Kemudian ada juga nikah shigor, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang dengan syarat orang yang dinikahkan itu juga menikahkan putrinya dan tidak ada mahar atas keduanya. Ini juga dilarang di dalam ajaran agama kita. Kemudian nikah muhrim dan seterusnya. Juga terdapat pernikahan yang diharamkan, yang dikenal dengan nikah mut'ah atau disebut dengan kawin kontrak. Jadi nikah yang biasa disebut mut'ah itu merupakan salah satu pernikahan yang diharamkan di dalam Islam. Hanya uniknya nikah mut'ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh agama Syiah dengan mengatasnamakan agama. Bagaimana dalam perspektif fikih Islam tentang hukum nikah mut'ah? Dalam hal ini kita wajib mengetahui terlebih dahulu tentang definisi nikah mut'ah. Nah, yang dimaksud nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata tolak dan tanpa warisan. Nah, bentuk pernikahan ini seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar atau upah dan batas waktu tertentu. Misalnya 3 hari atau lebih atau kurang dari itu, sebulan, setahun, atau beberapa tahun, atau kurang dari itu. Nah, biasanya tidak lebih dari 45 hari dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati.
Kemudian tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan, dan tidak ada idah kecuali istibro, yaitu 1 kali haid bagi wanita yang telah menopause, 2 kali haid bagi wanita biasa, dan 4 bulan 10 hari bagi yang suaminya meninggal, dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan. Jadi rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah itu ada beberapa rukun nikah mut'ah. Yang pertama sigot. Sigot itu seperti ucapan aku nikahi engkau atau aku mut'ahkan engkau. Nah, itu namanya sigot. Yang selanjutnya ada calon istri. Dan calon istri diutamakan dari wanita muslimah atau dari wanita kitabiyah. Kemudian ada mahar dengan syarat saling rela sekalipun hanya 1 genggam gandum. Kemudian ada jangka waktu tertentu. Misalnya 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, atau kurang dari itu. Jadi ada jangka waktu tertentu. Ini rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikah mut'ah pada masa pensyariatan antara boleh dan larangan. Nikah mut'ah pada awal Islam saat kondisi darurat itu diperbolehkan. Kemudian datang nas-nas yang melarang hingga hari kiamat. Nah, di antara hadis yang menyebutkan dibolehkannya nikah mut'ah pada awal Islam yaitu hadis dari Robi bin Sabroh. Jadi hadis dari Robi bin Sabroh dari ayahnya, semoga Allah meridhoi daripadanya, annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adintu lakum fil istima'i minan nisa. Ya Rasulullah menyatakan, wahai sekalian manusia, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad haramallah. Jadi qad harama dzalika wa innallaha qad harama dzalika. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Faman kana indahu minhuna syai'un. Barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, fal yukhli sabilahu. Jadi fal yukhli sabilahu, maka biarkanlah. Jadi maka biarkanlah. Wala takhuduhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan janganlah ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan. Jadi hadis ini menjelaskan pada awalnya Rasulullah itu membolehkan. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang sampai kepada hari kiamat. Kemudian hadis yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil mut'ati amal fathi hina dakhalna Makkata summa lam nakhruj hatta nahana anha.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Mekah. Ketika kami memasuki Mekah, belum kami keluar, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkannya. Jadi pada asalnya Rasul memerintahkan, tetapi belum juga keluar dari Mekah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Salamata binil Aqwa radhiyallahu anhu qala, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasi fil mut'ati salasata ayamin summa naha anha. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama 3 hari. Kapan? Yaitu pada masa perang Autos, juga dikenal dengan perang Hunain. Sumanahana anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami. Ia juga menjelaskan asalnya diperintahkan atau dibolehkan, kemudian Rasul melarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di antara hadis-hadis yang melarang tentang nikah mut'ah. Oleh karenanya Islam itu tidak mengenal nikah mut'ah kecuali mengenal nikah yang sah. Nanti kita akan lanjutkan. Demikian penjelasan yang pertama, dan ini insya Allah bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.